Selamat malam Pak, saya Rianti Raya Sirait dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang Kesultanan Cirebon atau bisa disebut Kerajaan Islam Cirebon yang berada di Pulau Jawa, lebih tepatnya yaitu di lokasi Jawa Barat. Nah, di sini saya akan mulai dari awal berdirinya Kesultanan Cirebon. Dahulu, tanah Nusantara ditempati banyak kerajaan-kerajaan besar. Salah satunya Kesultanan Cirebon. Proses penyebaran agama Islam di Jawa Barat dan sekitarnya banyak dilakukan di kerajaan ini. Ada sejarah panjang dan menarik dari Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Sunda. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Dahulu tempat ini sangat penting sebab menghubungkan berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Lokasi kerajaan Islam ini di sebelah utara Pulau Jawa, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Letak geografis ini juga membuat Cirebon sebagai penghubung dua kebudayaan sekaligus, yaitu yakni Jawa dan Sunda. Semula Cirebon hanya sebuah dukuh kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Tempat ini kemudian menjadi pelabuhan penting dan ramai dikunjungi orang. Lama-kelamaan berkembang menjadi kota besar. Cirebon kemudian berubah menjadi tempat pelayaran dan perdagangan hingga akhirnya menjadi pusat penyebaran Islam di daerah Jawa Barat. Proses pendirian dari Keraton Cirebon bermula dari keturunan kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Cakrabuana, anak dari Prabu Siliwangi, dan istri pertamanya bernama Subang Larang. Putri dari Ki Gedeng Tapa, Pangeran Cakrabuana bukan anak satu-satunya. Ia memiliki saudara kandung bernama Nyai Rara Antang dan Raden Kian Santang. Karena Pangeran Cakrabuana merupakan anak pertama, ia memiliki hak untuk meneruskan takhta kerajaan Pajajaran. Namun karena ia beragama Islam seperti agama ibundanya, posisi putra mahkotanya yang didudukinya terpaksa digantikan oleh adik tirinya yang bernama Prabu Surawisesa, anak dari Prabu Siliwangi, dengan istri keduanya. Pangeran Cakrabuana kemudian memperdalami agama Islam dan membuat perdukuran di sekitar kebun pesisir. Dia membuat kuta kasat atau susunan tembok bata tanpa spasi, membuat Dalam Agung Pangkuwati, dan mendirikan pemerintahan di Cirebon pada 1430 Masehi. Karena itu Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri dari Keraton Cirebon sekaligus menjadi raja pertama. Kerajaan ini kemudian tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga bagian dari penyebaran agama Islam. Berdirinya Kesultanan Cirebon ternyata tidak lepas dari pengaruh kerajaan Islam lainnya, yakni Kesultanan Demak yang ada di Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini kemudian berkembang dengan cukup besar. Pemimpin selanjutnya dari Kesultanan ini yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, keponakan dari Pangeran Cakrabuana. Masa keemasan Kesultanan Cirebon. Nah, kita bisa lihat dari Sunan Gunung Jati melanjutkan estafet pemerintahan dari tahun 1479 hingga 1568. Pada kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon memasuki masa kejayaan. Semua sektor berkembang dengan pesat, mulai dari agama politik hingga perdagangan. Persebaran agama Islam juga sangat pesat. Dakwah diagungkan di berbagai daerah secara berkelanjutan. Islam semakin dikenal dan penganutnya bertambah banyak. Pada bidang politik, terjadi perluasan daerah, bekerja sama dengan Kerajaan Islam Demak. Kesultanan Cirebon mampu menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada 1527 Masehi dengan tujuan untuk mencegah masuknya pengaruh Portugis ke wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati sukses menggunakan sistem politik dengan asas desentralisasi berpola kerajaan pesisir. Strategi politik ini menerapkan program pemerintahan
dengan tumpuan intensitas pengembangan dakwah ke seluruh daerah di Tanah Sunda. Sementara itu, pada sistem ekonomi, Kesultanan Cirebon pada saat itu melakukan aktivitas kerjasama perdagangan dengan bangsa Cempaka, Malaka, India, Cina, dan Arab. Nah, berikutnya yaitu runtuhnya Kesultanan Cirebon. Masa keemasan dari kerajaan Cirebon ternyata tidak bisa bertahan lama. Sepeninggalan Sunan Gunung Jati pada 1568, Kesultanan ini mengalami masa kemunduran. Masuknya pengaruh bangsa asing, terutama Belanda, menghadirkan banyak polemik yang tidak berkesudahan. Hingga akhirnya pada 1681, ditandatangani perjanjian antara pemegang kekuasaan di Cirebon dan pihak Belanda. Perjanjian tersebut sangat menguntungkan Belanda, karena kongsi dagang miliknya bernama VOC bisa melakukan monopoli perdagangan di Cirebon. Tidak hanya itu, wilayah kerajaan Cirebon juga dijadikan protektorat di bawah kekuasaan Belanda. Hingga akhirnya pada 1902 sampai 1926, Belanda resmi menghapus Kesultanan Cirebon. Setelah sekian lama berkuasa, akhirnya pada 1941, Cirebon terbebas dari kekuasaan Belanda dan menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1945. Nah, berikutnya tuh ada peninggalan Kesultanan Cirebon, yaitu pernah menjadi kerajaan yang sangat berkuasa, membuat Kesultanan Cirebon meninggalkan banyak kenangan. Bukan hanya cerita, juga dalam bentuk tempat atau benda yang bisa dikenal hingga sekarang. Tempat bersejarah ini bahkan masih berdiri kokoh dan tak jarang menjadi destinasi wisata Cirebon yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa peninggalan dari kerajaan Cirebon diantaranya: pertama ada Keraton Kesapuhan, kedua Keraton Kanoman, ketiga Keraton Kecirebonan, keempat Taman Sunyaragi, kelima Kompleks Makan Gunung Sembung, 6 Kompleks Makam Gunung Jati. Itulah peninggalan-peninggalan yang ada pada Kesultanan Cirebon. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.